Halo semuanya, sudah sebulan Wuling REV menemani aktivitas kami dari berangkat sekolah, berangkat kerja, dan lain sebagainya. Kami ingin berbagi mengenai berapa besar penghematan yang sudah kami dapatkan dengan menggunakan Wuling REV ini dibandingkan menggunakan mobil BBM kami. Oke, langsung saja ke data-data yang sudah kami kumpulkan selama 1 bulan ini. Jadi, seperti kita tahu, spek dasar dari Wuling REV, kapasitas baterai dan jarak tempuh adalah di 26,7 kWh dan 300 km. Baterai kita catat dari awal saat serah terima Wuling di angka 84% dengan sisa jarak 252 km dan odometer menunjukkan di angka 25 km. Baterai saat ini setelah penggunaan selama 1 bulan didapat angka di 62%. Dengan odometer menunjukkan angka di 1640 km. Selama 1 bulan ini saya melakukan pengecasan sebanyak 14 kali. Mayoritas di SPKLU. Ada satu momen di mana saya ngecas di kantor dan itu gratis, dan total pengecasan dengan biaya yang saya keluarkan di angka Rp445.574. Dengan KWH total selama 1 bulan saya dapatkan di angka Rp181.662. BBM saya asumsikan di sini menggunakan Pertamax dengan rupiahnya per liter di angka 13.900 yang sebelumnya pada awal bulan sebelum Oktober di angka 14.500. Terjadi penurunan sebesar Rp600 dengan konsumsi pada kendaraan kami di angka 8,2 km per liter. Itu sesuai dengan MID. Itu campuran antara penggunaan di luar kota dan di dalam kota. Dengan biaya per kilometer dapat angka di Rp1.695 per kilometer. Sehingga dari data-data ini saya bisa menghitung total KWH pemakaian saya ada di angka 187,536 kWh, yaitu dari 22,428 ditambahkan dengan 181 dikurangi sisanya 16,554. Didapatkan angka ini. Untuk jarak tempuh seharusnya saya kalikan antara konsumsi 11,24 dikalikan dengan 187,536, seharusnya jarak tempuhnya bisa mencapai 2107. Tapi ternyata pada pemakaian realnya ternyata hanya 1615 km. Artinya ada selisih angka di 492 km. Ada losses menurut kami di 23%. Nah, losses ini terjadi karena macetnya Jakarta berpengaruh terhadap konsumsi listrik dari Wuling REV ini. Yang kedua, banyak momen di mana saya harus menunggu saat menjemput itu kondisi mesin dari mobil listrik ini tetap menyala sehingga AC-nya tetap mengkonsumsi baterai bisa sampai 10-15 menit pada saat saya menunggu, sehingga menurut saya inilah yang menyebabkan terjadinya losses hingga mencapai 23%. Tetapi losses ini bisa berbeda-beda tergantung dari cara berkendara kalian. Yang jelas pada saat saya melakukan penggunaan Wuling ini setiap harinya, mode eco selalu saya gunakan dan regenerative brakingnya di kondisi strong. Sempat juga saya bawa ke Bandung dan ke Bogor, dan mobil ini mampu konsumsinya juga kalian bisa lihat di video saya yang lain, berapa untuk perjalanan ke Bogor dan ke Bandung. Nah, konsumsinya ada di angka Rp276 per kilometer. Sebenarnya kalau saya bilang ini cukup tinggi dibandingkan dengan
bila kita melakukan pengecasan di rumah, karena di situ kita bisa mendapatkan penghematan 30% dari PLN pada jam 22.05. Artinya kita hanya membayarkan di angka Rp1.190 per kWh, kurang lebih lah ya, kurang lebih seperti itu nilainya, dibandingkan dengan SPKLU yang rata-rata kalau saya lihat dengan losesnya, termasuk loses terhadap pengecasan, yang mungkin di video lain akan saya jelaskan mengenai loses ini, didapatkan angka sekitar Rp2.800 per kWh. Artinya ada penghematan mencapai Rp1.600 per kWh bila kalian melakukan pengecasan di rumah dengan mendapatkan diskon dari PLN. Dan tentunya sebenarnya mobil wuling ini kalau kalian tinggal di rumah cocok sekali desainnya, sehingga penghematan akan dapat kita dapatkan lumayan signifikan dari segi pengeluaran. Pengeluaran yang di nilai 445 ini bisa menghemat hingga mencapai 200.000 sekian. Setelah dihitung penghematan per kilometernya, maka didapatkan 1.695 dikurangi 276, maka didapat Rp1.419 per kilometer. Jadi totalnya bisa kita lihat 1.400 ini dikalikan dengan 1.615 sesuai dengan pemakaian real saya di 2.292.048. Padahal kalau kita menggunakan mobil ini belum menghitung adanya kita menunggu seperti yang saya bilang tadi, pada saat menunggu saya tetap menghidupkan AC, karena biasanya kalau saya menggunakan mobil berbahan bakar minyak, saya tidak melakukan hal tersebut. Setelah saya melakukan pengecekan juga bahwa salah satu klausul dari garansi wuling ini adalah 120.000 km atau 8 tahun, mana yang tercapai terlebih dahulu. Nah, bila pemakaian realnya selama 1 bulan 1.615, maka dalam 1 tahun yang seharusnya 15.000 rata-rata dari 120 dibagi 8 tahun, ternyata rata-ratanya hampir mencapai 20.000 per tahunnya. Artinya sebelum waktu 8 tahun habis, garansinya di 120.000 ini bisa tercapai terlebih dahulu. Maka saya akan hitung dengan cara tetap mempertahankan antara dua hal, 8 tahun atau 120, bukan dari 2.200.000 ini dikalikan dengan 12 dikalikan 8 tahun, tetapi dengan cara melihat mana yang tercapai dulu 8 tahun atau 120.000 km. Sehingga kalau dihitung secara garansi per bulan, didapatkan penghematan di 1,7 juta lebih sedikit, dan untuk 1 tahunnya didapatkan penghematan sebesar 21.200.000 sekian. Untuk 8 tahunnya didapatkan penghematan total di 170.307.000. Nah, hal ini bila dibandingkan dengan harga mobil, maka kebetulan saya beli yang long range, maka penghematan dibagi dengan harga mobil ini di angka 58%. Padahal menurut saya ada banyak hal yang bisa dilakukan tadi, seperti pengecasan di SPKLU, tapi kalian bisa ngecas di rumah, tentu biayanya akan menjadi lebih murah. Oke, itu adalah pengalaman saya menggunakan wuling REV. Mungkin bisa menjadi referensi teman-teman yang masih ragu untuk membeli wuling REV. Sekali lagi, saya tidak di-endorse, saya juga hanya pengguna, saya bukan dealer atau apapun yang terkait dengan wuling. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya selama 1 bulan, dan memang sengaja saya monitoring terkait hal tersebut untuk membuktikan bahwa benar atau tidak penghematan yang selama ini digembar-gemborkan terhadap kendaraan mobil listrik ini. Sekian video saya untuk kali ini, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tunggu video saya yang lainnya. Bye-bye.